Halo, guru-guru hebat. Saya Dira Istuwarso dari SMP Negeri Limangawen, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran bahasa Inggris dengan Co-Intelligent Reflective Collaboration for Learning Empowerment atau CIRCLE. CIRCLE merupakan pembelajaran yang memuliakan murid karena mengundang murid untuk terlibat dalam proses pembelajaran yang reflektif. CIRCLE terutama cocok untuk pembelajaran menulis berbasis proses dengan pendekatan berbasis genre. Dimulai dengan tahap Connect and Investigate sebagai bentuk background knowledge of field and modeling of text, dilanjutkan dengan Reflect and Collaborate untuk joint construction of text, lalu difinalisasi dengan Launch sebagai bentuk independent construction of text. Kemudian diakhiri dengan Extend sebagai bentuk refleksi untuk melihat sejauh mana murid mencapai kompetensi di alur perkembangan kompetensi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video. Pertemuan diawali dengan guru menyapa para murid dan memimpin doa. Setelah doa selesai, murid-murid mempersiapkan peralatan yang mereka butuhkan untuk pembelajaran pada hari itu. Kemudian, guru mengarahkan perhatian murid pada tujuan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Murid-murid merespon dengan gagasan-gagasan mereka. Setelah itu, guru mengarahkan perhatian pada topik pembelajaran pada hari itu, yakni tentang Indonesian fauna. Di sana, guru menjelaskan apa yang perlu dilakukan di awal agar murid-murid memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembelajaran kali itu, misalnya tentang ciri-ciri binatang khas Indonesia. Murid-murid menyimak video yang ditayangkan dan mencatat ciri-ciri binatang yang mereka amati dari video yang ditayangkan. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, murid mengisi rubrik alur perkembangan kompetensi untuk melihat kompetensi awal mereka terkait dimensi profil lulusan, yakni kolaborasi dan komunikasi. Kemudian, pada tahap investigate, murid menganalisa struktur teks informational report dengan teks awal yang dapat mereka baca dan mereka analisa bedah struktur teksnya dengan pertanyaan-pertanyaan panduan yang terdapat dalam lembar kerja mereka. Kemudian guru mengarahkan pada verba-verba tertentu yang dapat mengarah pada indikasi struktur teks yang sedang dibahas. Dengan mengenali kata-kata kunci verba deskriptif yang tersebar dalam teks, murid dapat mengidentifikasi struktur teks informational report berupa general classification, description, misalnya appearance, habitat, behavior, dan conservation status dari binatang fauna Indonesia yang sedang dibahas. Selanjutnya, murid akan diarahkan agar dapat menentukan bagian-bagian teks mana yang cocok dengan label-label struktur teks informational report. Murid perlu mengekstrak informasi dari dalam teks report yang sedang mereka baca ke dalam bagian-bagian label struktur teks yang tersedia. Masih dalam tahap investigate, murid akan menerima teks report tentang binatang lain yang berbeda. Kali ini mereka perlu menandai baik dengan warna-warna yang berbeda atau dengan menggarisbawahi atau melingkari bagian-bagian yang menjadi petunjuk struktur teks di dalam teks report ini. Baru kemudian murid membandingkan temuan mereka secara berpasangan atau di dalam kelompok. Kemudian guru mengarahkan murid untuk mempersiapkan ponsel pintar mereka yang telah tertanam AI aplikasi ChatGPT yang akan mereka gunakan pada langkah berikutnya, yakni memasukkan teks report tadi secara digital, kemudian disisipi prompt untuk ChatGPT agar membantu mereka menganalisa paragraf-paragraf dalam teks informational report untuk membantu melihat struktur, sehingga ChatGPT berfungsi sebagai kerangka analitis untuk mendukung kesadaran linguistik murid. Guru menekankan pemanfaatan AI untuk murid adalah membantu analisa, bukan meminta AI untuk menulis teks baru bagi mereka.
Dengan tindakan reflektif sederhana seperti itu, murid dapat meningkat pemahamannya. Kemudian setelah melalui diskusi terarah dengan guru, teman, dan paparan pada AI, mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan menulis teks informational report secara kolaboratif pada tahap ini. Dengan teknik jigsaw writing, beberapa penulis dalam satu kelompok akan menghasilkan beberapa teks informational report yang akan mereka diskusikan kemudian. Dengan menggunakan peer review rubrik, aspek-aspek seperti ide, detail, deskripsi, organisasi, kosakata, dan pola kalimat, murid dapat memberikan masukan kepada teman mereka terkait hal-hal yang bisa dijadikan dasar untuk perbaikan pekerjaan penulisan pada tahap berikutnya. Rubrik peer review yang telah diisi dikembalikan kepada pemiliknya beserta teks yang sudah ditulis penulis aslinya dan menjadi catatan bersama karena sesungguhnya itu adalah tulisan kolaboratif. Pada akhir sesi tahap ini, setiap murid kembali menilai diri dalam rubrik alur perkembangan kompetensi yang mereka gunakan di awal untuk menilai dimensi kolaborasi dan komunikasi mereka masing-masing. Setelah itu, tahap berikutnya adalah launch. Tahap ini menjadi inti pengembangan otonomi belajar murid. Masing-masing murid memilih hewan lain yang baru, kemudian menulis teks informational report secara mandiri dengan memperhatikan struktur yang telah dipelajari. Dan ini akan menjadi versi pertama draft mereka yang akan mereka konsultasikan kepada ChatGPT. Setelah itu, baru mereka akan melakukan self-editing. Untuk melakukan konsultasi dengan ChatGPT, guru memberikan prompt yang dapat mereka gunakan dan sisipkan sebelum menempatkan teks yang sudah mereka tulis di buku catatan mereka. Dengan umpan balik yang diterima dari ChatGPT terkait struktur, kosakata maupun pola kalimat di dalam teks yang sudah mereka tulis, dan merevisi tulisan tersebut dengan memperhatikan bagian mana yang perlu diperbaiki. Setelah revisi selesai, murid mengamati hasil tulisannya dan menilai perkembangan kompetensi mereka dengan rubrik penilaian diri terkait kompetensi menulis teks informational report secara independen. Kegiatan ini menumbuhkan kebiasaan feedback literacy, yakni kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan umpan balik untuk belajar. Sebagai kegiatan penutup, guru menyelenggarakan Fauna Gallery Walk. Setiap murid menampilkan teks final mereka dan meletakkan di meja masing-masing. Murid lain berkeliling membaca dan menempelkan sticky notes berisi komentar singkat, pujian atau saran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong apresiasi dan diskusi reflektif jika dibutuhkan. Kegiatan ini adalah cerminan bahwa proses dan produk adalah hal yang tidak terpisahkan dan murid memahami pentingnya fokus pada kedua-duanya. Setelah galeri selesai, murid mengisi kembali rubrik perkembangan untuk menilai perubahan diri, yakni terkait dimensi profil lulusan, kolaborasi, dan komunikasi. Sebagian besar murid melaporkan bahwa mereka mengalami peningkatan hingga mereka sepakat bahwa kegiatan menggunakan circle ini merupakan kegiatan belajar yang lengkap. Belajar seperti ini tadi rasanya lebih lengkap, bikin saya cepat merasa bisa. Biasanya belajar itu tegang, tapi kali ini belajar jauh lebih ringan karena banyak bekerja sama dengan teman. Saya baru sadar, ternyata menulis bisa seasik ini. Saya suka.